Saat ini satu persatu dari pemain timnas Indonesia sudah tiba di tanah air. Rombongan pertama yang datang adalah Marcelino hingga Asnawi Bangkualam. Kedua pemain itu memang sudah menyelesaikan musimnya bersama timnya masing-masing. Terbaru ada Ivan Jenner yang baru datang dari Belanda. Ivan tak sendiri karena dua asisten pelatih timnas, yakni Alex Pastoor dan Denny Lansat juga ikut-ikutan datang ke Indonesia. Nantinya mereka akan berkumpul di Pulau Bali untuk menjalani TC. Sebelum TC dimulai, kini banyak fans mulai penasaran dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Salah satunya adalah status Elkan Bagot. Apakah diri akan kembali ke timnas atau tidak? Berdasarkan update terbaru, pemain Blackpool itu akan kembali ke skuad Garuda. Jika kembali, maka Elkan akan merasakan dilatih oleh Patrick Kluivert serta dua asistennya, yakni Alex Pastoor dan Denny Lansat. Ya, sudah lebih dari 1 tahun, Elkan Bagot absen membela timnas Indonesia. Terakhir kali dirinya bermain untuk Indonesia terjadi di ajang Piala Asia, waktu timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 4-0. Setelah itu Elkan Bagot menghilang dan belum pernah kembali lagi. Bahkan dia dikabarkan bersih tegang dengan Sinteyong soal masalah pemanggilan dirinya untuk bermain di babak playoff Olimpiade. Tapi saat ini situasinya berubah karena Sinteyong sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih tim Garuda, sehingga kembalinya Elkan menjadi sangat memungkinkan. Tanda-tanda Elkan kembali memang ramai menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir. Alasannya adalah karena sang pemain sudah berada di Bali. Bali sendiri adalah lokasi di mana TC Timnas dilakukan, tepatnya pada tanggal 26 Mei mendatang. Dengan situasi yang ada, fans Indonesia menilai jika keberadaan Elkan di Bali bukan hanya liburan saja, melainkan sambil menunggu TC Timnas dimulai. Lagian saat ini dirinya juga sudah ready karena urusan bersama klubnya sudah beres. Jika Elkan kembali bergabung, maka persaingan di bek tengah bakal semakin seru. Saat ini timnas Indonesia sudah memiliki bek tengah yang kualitasnya tentu sudah tidak diragukan lagi. Mereka adalah Rizky Ridho, Zahid Zas, Justin Hubner, Max Hilgers, hingga Jordi Amat. Tapi dari semua pemain itu, yang posisinya terancam adalah Justin Hubner. Alasannya adalah gaya bermain keduanya sangat mirip. Hubner dan Elkan juga memiliki peran yang hampir serupa, yakni sebagai bek tengah bagian kiri dengan mengandalkan kaki kidalnya. Elkan tak sabar rasakan gaya kepelatihan Kluivert dan Pastoor. Soal kembalinya Elkan Bagot, hal ini dipastikan langsung oleh salah satu fans timnas yang kebetulan bertemu dengan dirinya di Bali. Menurutnya, Elkan akan comeback ke tim Garuda dan saat ini sudah mulai latihan. Latihan dilakukan Elkan tentunya masih latihan pribadi karena timnas Indonesia memang belum terkumpul. Tentu sebuah latihan tak biasa karena latihan dari Elkan Bagot dia lakukan sambil menikmati keindahan yang ada di Pulau Dewata. Dengan apa yang dilakukan oleh Elkan Bagot, tampaknya dirinya sudah tidak sabar dilatih oleh Patrick Kluivert. Selain Kluivert, Elkan juga akan merasakan gaya kepelatihan dari Alex Pastoor yang terkenal tegas dan serius. Soal ini sudah pernah dipamerkan oleh Alex Pastoor waktu memimpin latihan para pemain timnas Indonesia pada bulan Maret yang lalu saat Indonesia bermain melawan Australia dan Bahrain.
Emil kirim pesan penting sebelum gabung ke timnas Indonesia. Pada laga melawan Cina nanti, Martin Paes tidak bisa bermain karena harus menjalani hukuman. Dengan begitu, maka Emil Audero berpotensi besar bakal menjalani debutnya bersama tim Garuda. Sayangnya, debut Emil juga terancam karena kemungkinan besar dirinya telat bergabung. Alasannya adalah karena kiper kelahiran Lombok tersebut masih harus berjuang bersama Palermo di babak playoff Serie A. Babak playoff Serie A sendiri akan berakhir pada tanggal 2 Juni. Jika Emil lolos sampai ke final playoff, paling cepat dirinya tiba di Indonesia, itu tanggal 3 Juni. Itu pun Emil juga harus mengorbankan waktunya untuk tidak ikut perayaan selebrasi jika seandainya Palermo promosi. Dengan begitu, maka Emil Audero cuma memiliki waktu beberapa hari saja sebelum pertandingan melawan Cina. Hal inilah yang pastinya bakal menjadi pertimbangan dari tim pelatih, apakah masih tetap memainkan Emil atau tidak. Jika Emil batal debut, maka Patrick Kluivert masih memiliki dua kiper lain dalam diri Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Sayangnya akhir-akhir ini dua kiper tersebut tampil kurang meyakinkan, terutama Hernando yang terus menjadi sorotan waktu membela Persebaya. Kembali ke Emil, entah nantinya jadi debut atau tidak, intinya dirinya ingin memberikan pesan kepada semuanya, terutama kepada fans Garuda. Mantan kiper Inter Milan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini telah diberikan. Kita terus maju Garuda, terima kasih atas dukungan kalian yang sangat luar biasa, kata Emil pada akun Instagramnya. Media dan fans timnas Cina berulah lagi. Itu adalah artikel berita yang dari segi judulnya saja cukup mengagetkan. Intinya, fans Cina meminta FIFA untuk menghukum timnas Indonesia jika seandainya tim kebanggaan mereka gagal meraih poin untuk melawan skuad Garuda. Alasan fans Cina meminta FIFA untuk menghukum Indonesia adalah karena mereka menganggap jika Indonesia bukanlah tim yang sportif dan selalu berusaha untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Soal ini Cina berpatokan pada sanksi yang sebelumnya diterima Indonesia waktu melawan Bahrain. Kabar ini sendiri sudah ramai di media-media Cina, yang salah satunya dari Sohu. Hari ini Indonesia kembali mendapat hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki masalah serius dalam hal disiplin dan standarisasi pertandingan sepak bola. Setelah melihat berita ini, supporter meminta FIFA sebaiknya menjatuhkan hukuman berupa kekalahan 0-3 di kandang sendiri bagi Indonesia dan memberikan 3 poin kepada tim nasional Cina. Pernyataan ini mencerminkan harapan besar para penggemar terhadap kemajuan tim nasional sepak bola Cina dan ketidakpuasan mereka terhadap pelanggaran dilakukan oleh Indonesia, tulis Sohu dalam artikelnya. Soal masalah waktu melawan Bahrain, fans timnas Indonesia memang salah karena mereka sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk tim asal Timur Tengah tersebut. Namun masalah itu saat ini sudah selesai dan media Cina tak perlu mengungkitnya kembali. Lagian Indonesia juga sudah mendapatkan hukuman dari FIFA berupa denda hingga pengurangan jumlah supporter yang nantinya hadir di GBK. Kini menarik dinantikan perjuangan yang akan kembali dilakukan oleh timnas Indonesia. Semoga mereka fokus dan tak terpengaruh dengan berita-berita yang ada, terutama soal harapan fans Cina tadi. Soal Elkan Bagot dan Emil, semoga mereka bisa bermain untuk timnas Indonesia, meski saat ini situasinya memang kurang menguntungkan. Jadi itulah cerita menjelang pertemuan antara Indonesia melawan Cina di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.